שימו סיפור. כל אורח שבא מחו"ל, אני מראה לו את ראש החץ הזה, שכפול של ראש חץ רומאי מהקרב ביודפת. יודפת הייתה המבצר הראשון בגליל. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Indonesia akan menghadapi perang juga dalam waktu dekat. Apa yang terbayang di kepala Anda dengan informasi tersebut? Baiklah, bagaimana kalau kita memulai dengan sebuah informasi untuk kita diskusikan dan tentunya untuk kita ambil tindakan antisipatif segera. Ini adalah bagian dari ketahanan bangsa, keutuhan bangsa. Ada sejenis nyamuk bionik bernama nyamuk Wolbachia. Nyamuk ini akan membawa sejenis virus mematikan bernama Japanese encephalitis atau radang otak. Berita baiknya, vaksin dan obatnya sudah ada. Program dan anggarannya sudah ada. Tentunya Indonesia nanti harus membelinya. Adzan di mana-mana, masih banyak orang bersedekah, masih banyak orang berbuat baik di jalan Allah sesuai dengan isi kitab suci. Itu masih jauh dari kiamat. Begitu kira-kira kata orang tua zaman dahulu ketika menjelaskan kepada anak-anaknya. Begitulah di pengajian-pengajian juga disampaikan seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau masih terdengar ada adzan, masih banyak orang antri datang ke masjid. Itu tanda-tanda kiamat itu masih jauh katanya. Tetapi pada akhir zaman nanti umat yang seperti itu akan hilang seketika, serempak. Meninggalnya bareng-bareng. Saya tidak percaya pada saat itu kan masih usia 5 tahun lebih lah kira-kira. Dan pengajian-pengajian ya begitu menyampaikannya. Sekarang setelah tahu ada nyamuk bionik, baru sadar, oh ternyata dampaknya 10 tahun yang akan datang. Dan Bill Gates tidak mau diadili, walaupun mau juga Bill Gates tentu sudah tidak ada di bumi ini, rentangan waktu yang akan datang itu. Paling generasi penerusnya. Lalu siapa yang mau diadili? Karena ini kan programnya program Bill Gates. Di Indonesia juga penguasanya siapa? Nanti kan pemilihan tahun 2024. Kemudian 10 tahun kemudian itu generasi pemerintahannya sudah berubah. Karena nyamuk bionik itu sudah ditebar di Jakarta, kata Bu Hajah Siti Fadilah Supari. Di Bandung juga sudah ditebar. Berkembang isu bahwa dampak dari nyamuk itu adalah peradangan otak, tapi obatnya sudah ada dari mulai sekarang, anggarannya juga sudah ada. Jadi nyamuknya baru ditebar, isu dampak dari nyamuk bionik itu bisa mengakibatkan peradangan otak, bisa mengakibatkan kaki gajah, dan masih banyak lagi. Kita dengarkan dulu yang ini. Ingat cerita tentang The Economic Hitman? Maka ini adalah cerita tentang The Biological Hitman. Globalis cabal yang di belakangnya Yahudi Israel yang mendesain program ini untuk menguasai dunia dan seluruh negara dunia. Kalian gak percaya? Kalau kita tidak waspada, kalau kita terlalu fokus ingin menjabat seumur hidup, fokus hanya untuk kemenangan jabatan, akan ada yang membuat bangsa Indonesia sekarang berjalan menuju kehancuran. Tapi elit politik hanya haus kekuasaan yang dikendalikan asing. Karena tidak tahu ini program sangat berbahaya. Apa itu? Nyamuk bionik. Kita semua sudah diingatkan bahwa globalis cabal telah menjalankan 3 program utama mereka, yaitu kendali atas currency, kendali atas militer, dan kontrol populasi. Dalam kontrol populasi, selain akan diturunkan hingga 50% jumlah penduduk dunia dari jumlah penduduk saat ini, dan yang disisakan hanya yang pro-Israel, manusia pinter, ganteng, cantik, sehat, dan nurut dengan mereka. Sisanya yang melawan akan dimusnahkan.
cepat atau lambat. Terdengar seperti cerita film. Masih nggak percaya akan pentingnya memahami who run the world saat ini. WHO di sini bukan siapa tetapi WHO yang memang bagian dari kaki tangan dari globalis farmasis. Kita kembali ke tentara bionik yang bernama nyamuk Wolbachia. Pada tahun 2010, Bill Gates mempunyai paten untuk mengkomputerize tubuh manusia berdaya transmisi. Bagaimana dimasukkannya transmisi tersebut ke tubuh manusia? Melalui nyamuk. Dalam paten tersebut ada hal yang paling aneh, yaitu pemilik paten, dalam hal ini Bill Gates, tidak bisa dituntut kalau ada efek negatif. Bahkan WHO pun mendukungnya. Ini gila. Pendapat orang tua zaman dahulu itu, Dajjal itu ada Dajjal-Dajjal kecil dulu. Fitnah Dajjal itu banyak, diantaranya isu-isu yang mengakibatkan orang bisa membunuh kiai yang sedang memimpin salat. Kemudian ada lagi memfitnah para alim ulama dengan cara yang sangat keji. Kok orang zaman dahulu belum ada internet sudah ada yang berpikir ke arah sana. Para buzzer. Para buzzer itu saya baru tahu sekarang ini kan di era reformasi. Reformasi awal tidak ada buzzer itu. Namun menjelang 2024 para buzzernya mulai hilang tuh, orang-orangnya jadi pecah ya. Kalau dulu kan Masya Allah kompak banget tuh. Nah, itu salah satu contoh penebar fitnah-fitnah keji ya. Kalau dulu kan alami, orang berdebat di dalam medsos itu alami. Si A berpendapat demikian, si B berpendapat demikian. Kalau sekarang kan kemarin itu kelihatannya setiap ada orang yang menyangkal, jawabannya semakin banyak. Ternyata sistem komputer. Ketika sudah ketahuan bahwa ini adalah sistem digital, dijawab oleh komputer, terdeteksi, jadi orang tidak percaya dengan itu, akhirnya ada lagi pola lain. Para kiai juga ada yang menyarankan supaya HP di tangan kita itu dipakai untuk ibadah, untuk mengkanter berita-berita seperti itu, sampai HP-nya aja berjejer begitu ya, untuk mengkanter pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, atau untuk memberi penjelasan-penjelasan supaya satu penjelasan itu masuk ke medsos dalam jumlah yang banyak hanya oleh satu orang. Para kiai sudah ada yang melakukan seperti itu. Nah, demikian saja barangkali, terserah kepada Anda mau digunakan apa HP yang Anda miliki ini. Sekarang mengapa Indonesia ditarget? Karena Indonesia akan menjadi negara superpower, yang mana kalau ditanya siapa yang ingin Indonesia menjadi negara superpower, maka jawabannya tidak ada. Maka seluruh dunia akan mencoba menghalanginya, menghalangi jalan Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dunia. Jadi nyamuk itu mengapa disebut nyamuk bionik? Karena bisa membawa virus, bisa juga membawa IPT atau IPT, Internet Protocol Transmission, ini kuncinya, ke kata transmission. Kembali ke arti kesehatan. Kesehatan adalah persoalan ketahanan nasional paling utama. Kesehatan dimainkan untuk mengendalikan manusia. Big Farmasi globalis Zionis yang menguasai dunia sekarang ini memiliki tujuan untuk mengendalikan setiap individu. Saat ini, pakai nyamuk bionik dikontrol oleh gelombang menjadi senjata untuk menyasar setiap individu. Ini bukan berita mengada-ngada. Ini adalah grand design bagian dari depopulasi dan kontrol kendali masyarakat. Yang manut nurut dengan mereka, ya tidak diserang. Yang anti-Israel dan anti-Amerika dihajar. Semua ini by design. Ada tujuan jangka panjang. Ada waktu yang harus dicapainya. Dan ada yang lebih parah, berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjerat Indonesia dalam hutang luar negeri. Hutang ini akan jadi alat tekan atas vaksin dari Japanese encephalitis, radang otak, dan banyak lagi vaksin serta obat-obatan yang Indonesia nanti akan ditekan dengan diciptakan berbagai ketergantungan. Tentunya untuk masalah kesehatan dan kematian pada populasi. Kita jadi sangat khawatir terkait adanya program pemerintah yang berupaya menyebar telur nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri dengan codename Wolbachia dalam jumlah jutaan.
Dan tentu saja kita harus memiliki guru ya, harus memiliki imam supaya kegiatan kita itu kompak, termasuk ketika kita mau menyumbang ke Palestina ya, itu kita harus tepat sasaran. Kita harus menekan pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan nyamuk Wolbachia tersebut yang katanya untuk mengendalikan demam berdarah. Padahal kita telah berhasil mengendalikan demam berdarah itu sejak lama. Janganlah percaya pada apa yang dikatakan World Mosquito Program yang dengan menyebar nyamuk Wolbachia akan menurunkan demam berdarah. Jangan percaya, kita sudah berhasil tanpa mereka. Namun kita ditekan hutang negaranya. Duh, lu sih ngutang mulu, kecekik nih rakyat. Peace. Ulex ya, yang berkaitan dengan ujung-ujungnya juga vaksin yang tadi saya sebutkan, yang sudah mulai di banyak sekali orang-orang asing dan juga orang Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara, ini keadaan genting sekali. Genting sekali ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu, dari pihak polisi banyak yang tidak tahu, sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini karena dia nggak bisa baca atau nggak ngerti, tanya sama ahlinya, jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak gini harus disu. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang. Jangan hanya WA-WA-an doang. Gosip, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis kaki gajah, kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Mosquito Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Khawatirnya karena masyarakat berpolemik gara-gara nyamuk ini, ketakutan supaya tidak rame, ya udah pemilunya diundur. Khawatirnya ke situ. Oleh sebab itu kita percayakan saja deh sama pemerintah yang ada sekarang. Harus tepat sasaran, jangan sampai tujuannya itu ke Palestina malah uangnya itu mengalir ke tempat lain yang tidak kita kehendaki. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.